menjadi kota yang layak? Kemakmurannya masih berbeda-beda. Halo semuanya, pernah gak sih kalian merasa kalau hidup di Indonesia ini ibaratkan kalian sedang main game dengan level yang susah banget untuk sebagian orang? Masyarakat kita itu menghadapi ketimpangan sosial yang cukup parah. Ada yang hidup super kaya, tapi ada juga yang buat makan aja masih susah. Tapi, apa sih yang bikin ketimpangan ini makin parah? Salah satu jawabannya, ya, korupsi. Ketimpangan sosial itu sederhananya adalah kondisi di mana ada jurang besar antara yang kaya dan yang miskin. Misalnya, di kota besar kita bisa lihat gedung pencakar langit, mobil mewah, dan semua kemewahan. Tapi di sisi lain, ada masyarakat yang hidup di pinggiran kota tanpa akses listrik, pendidikan layak, atau bahkan air bersih. Ini nggak cuma bikin hidup terasa nggak adil, tapi juga bikin orang sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Salah satu alasan kenapa ketimpangan ini semakin parah adalah, ya seperti yang sudah aku sebutkan, karena korupsi. Bayangin, dana yang seharusnya buat pembangunan sekolah, rumah sakit, atau jalan raya malah diselewengkan oleh pejabat-pejabat yang korup. Akibatnya, pembangunan gak jalan, rakyat susah, dan kekayaan negara malah mengalir ke kantong pribadi mereka. Seperti contoh kasus korupsi EKTP yang bikin negara rugi sampai triliun rupiah. Padahal, seharusnya proyek ini bisa membantu masyarakat di pelosok untuk dapat identitas resmi. Gimana mau dapat bantuan atau akses kesehatan kalau KTP aja nggak ada? Di lapangan, dampak korupsi ini nyata banget. Misalnya, banyak proyek infrastruktur yang nggak pernah selesai atau dikerjain asal-asalan. Jangan ditiru ya guys ya. Jalan di desa-desa rusak parah, bikin warga sulit untuk akses ke kota. Sekolah banyak yang bangunnya hampir roboh, bikin anak-anak takut untuk belajar. Belum lagi kalau kita bicara tentang pelayanan kesehatan, di mana fasilitas minim dan obat-obatan sering gak tersedia. Bayangkan, ini semua terjadi karena duit yang seharusnya buat rakyat malah untuk korupsi.
Nah, selain itu, masalah lain yang bikin ketimpangan semakin lebar adalah politik uang. Banyak politisi yang terpilih karena ada dukungan finansial besar dari pemodal, bukan karena visi mereka untuk rakyat, melainkan ketika sudah duduk di kursi kekuasaan, mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi dan juga kelompok, bukan masyarakat luas. Inilah yang bikin kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan lebih menguntungkan yang kaya yang berkuasa, dan bukan membantu mereka yang benar-benar butuh bantuan. Tingginya pagar DPR, tembok-tembok ini inilah yang kami cintai. Siap untuk melakukan pengawalan. Tapi para pecinta tanah air, inilah cara kita mencintai negeri. Kami, partai buruh dan para buruh Indonesia taat akan hukum. Tapi pemerintah mendengar suara rakyat. Dana yang disiapkan pemerintah untuk penanganan COVID-19 tergolong besar. Adanya potensi korupsi dan penyelewengan dana tersebut dalam hal wewenang terutama karena akan diturunkan secara birokratif dari pusat ke pemerintah daerah dan selanjutnya. Ini untuk rakyat. Tolong sampaikan. Baik, akan saya sampaikan. Untuk rakyat, jangan tercecer. Percayakan pada saya. Sudah di tangan saya, Pak. Bagaimana selanjutnya? Lanjutkan sesuai rencana. Oke. Barangnya, Pak. Segera tinggalkan tempat ini. Cepat. Sekarang untuk saya. Mau kemana, Pak? Apa pedulimu? Terserah saya mau kemana. Siapa kamu? Anda tidak perlu tahu siapa saya. Tapi yang jelas, saya tahu itu untuk rakyat. Untuk rakyat. Ya. Dan satu hal lagi. Anda tidak akan pernah tahu yang akan terjadi kalau rakyat tahu akan hal itu. Untuk rakyat. Ya. Untuk rakyat. Untuk rakyat. Ini hak kalian. Gunakan dengan baik dan jaga sesama kalian.